Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Sugiyarti dari kelompok 10 bersama teman saya di Nirobatul Adawiyah. Nah, di sini dalam mata kuliah studi kitab tafsir Nusantara ini kami akan membahas terkait tafsir ensiklopedi karya Dawam Raharjo. Nah, sebelum itu kami nanti akan menjelaskan beberapa hal terkait biografi Dawam Raharjo, kemudian beberapa karya-karya beliau, dan juga terkait tafsir ensiklopedi, sejarah maupun latar belakang penulisannya, dan juga nanti akan dibahas terkait karakteristik yang ada di tafsir ensiklopedi. Selanjutnya, sebelum itu kami akan menampilkan bentuk fisik dari tafsir ensiklopedi karya Dawam Raharjo ini. Teman-teman bisa melihatnya di layar yang sudah disediakan. Kemudian Dawam Raharjo ini juga sudah menjadi profesor ya. Profesor Haji Dawam Raharjo ini juga menjadi salah satu pelopor yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam tafsir Al-Quran dalam konteks keindonesiaan. Nah, setelah itu kita masuk terkait biografi Dawam Raharjo. Jadi, Profesor Haji Dawam Raharjo ini juga menjadi seorang pemikir Al-Quran kontemporer yang ada di Indonesia. Beliau itu lahir di Solo pada tanggal 20 April tahun 1942. Yang beliau itu nantinya juga menempuh beberapa sekolah, dan beliau itu lahir dari seorang ayah yang bernama Muhammad Zuhdi Raharjo dan ibu Mutmainnah. Selama masa pendidikannya, beliau menempuh masa sekolah madrasah ibtidaiyah di Muhammadiyah dan kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atasnya di Solo. Ada hal yang menarik yang beliau lakukan ketika semasa sekolah menengah atas, yakni beliau menjadi salah satu delegasi pertukaran pelajar di Broad High School di Amerika Serikat selama 1 tahun, dan kemudian melanjutkan perguruan tingginya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengambil jurusan ekonomi. Beliau juga sempat menjadi ketua redaksi majalah Kampus Gelora pada tahun 1969. Kemudian beberapa tahun kemudian pada 1993 beliau menjadi guru besar ekonomi pembangunan di Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus menjadi rektor Universitas 45 Bekasi. Semasa itu juga beliau pernah menjadi ketua ICMI se-Indonesia dan juga menjadi ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat atau yang biasa dikenal ELSAF, dan juga menjadi pemimpin Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang biografi Profesor Haji Dawam Raharjo yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya terkait karya-karya beliau. Jadi selanjutnya terkait karya-karya beliau tadi itu tentang karya yang berbentuk tulisan. Salah satunya itu yang berjudul Isai Ekonomi dan Politik yang diterbitkan pada tahun 1983. Kemudian ada juga yang beliau menerbitkan buku lagi berjudul Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja pada tahun 1985. Kemudian disusul buku Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis, Etika Bisnis dan Manajemen Kapitalisasi Dulu dan Sekarang pada tahun 1986. Kemudian ada juga Intelektual, Inteligensia, dan Perilaku Politik Bangsa pada 1992. Dilanjutkan dengan buku Perspektif Deklarasi Makalah Menuju Ekonomi Islam pada tahun 1993, dan kemudian beliau
membuat buku ensiklopedia Al-Quran tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci pada 1996. Selanjutnya, terkait adanya latar belakang penulisan tafsir ensiklopedia, di mana Profesor Haji Dawam Raharjo pada saat itu merasakan adanya keresahan yang dimana kondisi masyarakat Islam pada saat itu tahu dan juga melaksanakan rukun Islam, rukun iman, bahkan mengikuti khutbah-khutbah yang ada. Tetapi kemudian mereka kurang tahu atau memang benar-benar tidak tahu terkait adanya istilah-istilah yang ada pada Al-Quran, yang kemudian hal ini dianggap oleh Profesor Haji Dawam Raharjo suatu konsep Islam yang nantinya tidak berkembang di masyarakat. Demikian keresahan-keresahan yang dirasakan oleh Profesor Haji Dawam Raharjo, yang kemudian beliau ingin membuat tafsir ensiklopedia ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dini Robiatul Adawiyah. Nah, kepadanya saya persilakan. Baik, setelah tadi dijelaskan mengenai latar belakang penulisan tafsir, di sini saya akan melanjutkan mengenai tafsir ensiklopedia itu sendiri dari karangan Dawam Raharjo. Jadi tafsir ensiklopedia karangan Dawam Raharjo terdiri dari satu jilid yang berisi 762 halaman, yang dimana dengan tema 27 tema kunci, yaitu fitrah, hanif, Ibrahim, din, Islam, takwa, amanah, rahmah, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di PPT ya. 27 tema tersebut. Kemudian sumber penafsiran yang digunakan Dawam Raharjo ini adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu, ia juga mempertimbangkan pendapat mufassir lain seperti Buya Hamka, Fazlur Rahman, Malik Hulam Farid, dan tokoh lainnya seperti Sigmund Freud, Auguste Comte, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik tafsir ensiklopedia karangan Dawam Raharjo. Di sini yang tertera ada dua karakteristik ya. Yang pertama, menurut Nasaruddin Umar, beliau menganggap bahwa tafsir ensiklopedia karangan Dawam Raharjo adalah tafsir yang kental akan Nusantara keindonesiaannya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Yang pertama, penjelasan soal kata adil. Dalam tafsir ensiklopedia halaman 366 karangan Dawam Raharjo, beliau menjelaskan kata adil. Ia memulainya dengan menguraikan bagaimana posisi kata adil di Indonesia. Kemudian Dawam mengutip pendapat salah satu seorang komunis yang mengatakan kalau kata adil sebenarnya tidak dikenal dalam kamus bahasa Jawa. Istilah adil adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu menurutnya dikarenakan kultur Jawa yang dulunya sangat didominasi oleh ajaran Hindu yang menjunjung tinggi kasta, di mana status sosial individu ditetapkan berdasarkan nasabnya. Kemudian ia adalah orang terpandang yang lahir dari keluarga bangsawan, maka ia akan mendapatkan penghormatan yang begitu tinggi. Namun demikian, kata Dawam Raharjo, masyarakat Nusantara sebenarnya telah cukup lama mengenal kata adil. Hal ini diperkuatnya dengan mitos Ratu Adil yang sejak dulu telah sering digunakan dan dibunyikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada abad ke-19. Masyarakat Jawa bahkan pernah beberapa kali menyebut sejumlah tokoh sebagai Ratu Adil. Di antara tokoh-tokoh yang sempat dieluk-elukan sebagai Ratu Adil adalah Pangeran Diponegoro dan Hos Cokro Aminoto. Kemudian setelah dijelaskan karakteristik yang pertama, yang mengenai
tafsir ini diperkuat dengan nuansa keindonesiaannya. Tafsir ensiklopedia karangan Dewa Harjo juga memiliki karakteristik lain, yaitu menggunakan metode tafsir Quran bil Quran. Apa itu tafsir Quran bil Quran? Yaitu menjelaskan makna satu ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat yang lain. Dijadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai menafsirkan satu sama lain. Dimana contohnya? Kemudian Daurah Harjo mencontohkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 135 yang berbunyi wa qulu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Pada ayat tersebut, menurut Daurah Harjo, kata hanif diartikan sebagai jalan yang lurus. Dan untuk menjelaskan makna yang lebih lanjut dan lebih terang dari kata hanif, Daurah Harjo meminta kita untuk membuka ayat berikutnya, yaitu pada Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila akhirih. Bisa dilihat sendiri pada Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi dari penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa karakteristik dari tafsir ensiklopedia karangan Daurah Harjo yaitu yang pertama, tafsir ini memiliki dan kental akan nuansa keindonesiaan, dan yang kedua menggunakan metode tafsir Quran bil Quran, yaitu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ramadhini Robiatul Adawi atas penjelasannya. Jadi cukup sekian pembahasan dari kelompok 10 terkait tafsir ensiklopedia karya Profesor Haji Dewam Raharjo. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.